Anak-anak mem yang baik, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di semester 2 di kelas 7 ini. Salam sehat. Kita berjumpa di awal tahun baru ini dan di awal pelajaran pertama prakarya di semester 2 dalam bentuk pembelajaran jarak jauh. Mem Fatima mengharapkan di tahun baru ini kalian mempunyai semangat yang baru. Segala hal yang baik kalian teruskan dan hal-hal yang kurang baik kalian tinggalkan dan tetaplah semangat walaupun masih tetap dalam bentuk pembelajaran jarak jauh. Mem yakin kalian pasti bisa. Nah, untuk belajar prakarya ini memang yang pertama berdoa terlebih dulu, isi absen kelas lewat WA, dan isi absen mata pelajaran lewat WA juga. Nah, 1 buku catatan dan 1 buku untuk latihan. Ini dilanjutkan dari buku yang semester 1. Tugas dikerjakan tepat waktu. Jika tidak tepat waktu, maka nilai hanya batas KKM dan mempengaruhi nilai sikap juga, kecuali ada pemberitahuan, misalnya sakit dan lain-lain. Tugas dikerjakan dengan jujur, apalagi saat ulangan. Saat mengirim tugas, harus tulis nama, kelas asal, dan nomor absen kelas. Lalu, tugas itu dikirim ke WA Mem. Terima kasih. Nah, anak-anak, hari ini kita masuk pertemuan yang pertama, prakarya kelas 7, Selasa 5 Januari 2021, bab pertama tentang kerajinan bahan limbah lunak. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab pertama atau bab 4 di kelas 7, maka diharapkan yang pertama, menyampaikan pendapat tentang keragaman karya kerajinan dari bahan limbah lunak sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa. 2. Memahami pengertian, sejarah, jenis, sifat, dan karakteristik dari bahan limbah lunak berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. 3. Memahami teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur pembuatan dan penyajian atau kemasan bahan limbah lunak berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan wilayah setempat. 4. Merancang, membuat, menguji, dan mengkomunikasikan produk kerajinan bahan limbah lunak daerah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat, berdasarkan orisinalitas ide dan cita rasa estetis diri sendiri dengan penuh disiplin dan rasa tanggung jawab. Limbah dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu limbah gas, 2 berdasarkan sumbernya, 3 berdasarkan senyawanya. Berdasarkan wujudnya, limbah dilihat dari fisiknya terdiri dari limbah gas, merupakan jenis limbah yang berbentuk gas. Contoh limbah dalam bentuk gas antara lain karbon dioksida, karbon monoksida, HCl, NO2, dan SO2. Limbah cair adalah jenis limbah yang memiliki fisik berupa zat cair, misalnya air cucian, air hujan, rembesan AC, air sabun, dan minyak goreng buangan. Limbah padat merupakan jenis limbah yang berupa padat. Contohnya, kotak kemasan, bungkus jajanan, plastik, botol, kertas,
kardus, dan ban bekas. Berdasarkan sumbernya, limbah bisa berasal dari A. Limbah pertanian, limbah yang ditimbulkan karena kegiatan pertanian. B. Limbah industri, merupakan limbah yang dihasilkan oleh pembuangan kegiatan industri. C. Limbah pertambangan, limbah yang asalnya dari kegiatan pertambangan. D. Limbah domestik, merupakan limbah yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran, dan pemukiman-pemukiman penduduk yang lain. Berdasarkan senyawa, limbah dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu limbah organik, merupakan limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Limbah organik mengandung unsur karbon. Limbah organik dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kulit buah dan sayur, kotoran manusia, dan kotoran hewan. B. Limbah anorganik adalah jenis limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak dapat membusuk. Limbah anorganik tidak mengandung unsur karbon. Contoh limbah anorganik adalah plastik, beling, dan baja. Limbah lunak adalah mengacu pada kata sifat lunak, yaitu limbah yang bersifat lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Limbah lunak ini dikategorikan dalam bentuk limbah lunak organik dan limbah lunak anorganik. Limbah jenis lunak memiliki proses pelapukan yang tergolong lebih cepat daripada limbah keras. Limbah lunak organik lebih banyak berasal dari tumbuh-tumbuhan. Limbah lunak anorganik berasal dari bahan olahan dengan campuran zat kimiawi dan menghasilkan bahan yang lembut, empuk, lentur, dan mudah dibentuk serta diolah dengan bahan yang sederhana. Pengolahan limbah lunak memerlukan pengetahuan yang memadai agar dalam pemanfaatannya tidak menghasilkan limbah baru yang justru semakin menambah permasalahan dalam kehidupan. Paling tidak, limbah hasil daur ulang ini dapat dikelola dengan efisien dan efektif agar sampah yang dihasilkan dari proses pemanfaatan ini dapat diminimalisasi. Prinsip-prinsip yang bisa diterapkan dalam pengolahan sampah adalah mengurangi, reduce, menguraikan kembali, reuse, mendaur ulang, recycle. Penggolongan hasil limbah lunak organik yang dapat dijadikan bahan baku produk kerajinan dilihat dari kondisi wilayahnya. Daerah pesisir pantai atau laut, limbah lunak organik yang banyak tersedia adalah sabut kelapa dan daun kelapa. Daerah pegunungan, limbah lunak organik yang banyak dihasilkan di daerah ini adalah kulit jagung, kulit bawang, kulit kacang, kulit biji-bijian, kulit buah-buahan yang bertekstur seperti salak, dan kulit pete Cina. Daerah pertanian limbah lunak organik yang terdapat pada daerah ini adalah jerami padi, kulit jagung, batang daun singkong, kulit bawang, dan pelepah pisang. Daerah perkotaan, limbah lunak organik yang dihasilkan di daerah perkotaan biasanya berupa kertas, kardus, kulit telur, kayu, serbuk gergaji, dan serutan kayu. Proses pengolahan bahan limbah lunak secara umum adalah pemilahan bahan limbah lunak, pembersihan, pengeringan, pewarnaan, pengeringan setelah pewarnaan, penghalusan bahan agar siap pakai. Syarat-syarat perancangan benda kerajinan adalah kegunaan, kenyamanan, keluasan, keamanan,
dan keindahan. Nah, anak-anak, untuk praktek, maka kalian membuat sebuah karya kerajinan dari bahan limbah lunak, organik atau anorganik. Bahan limbah lunak yang digunakan adalah bahan limbah yang terdapat di daerah sekitar tempat tinggalmu. Nah, ini membuatkan contoh seperti gambar B di bawah ini. Maka itu dibuat tas atau tempat-tempat buku dari karton yang dilapisi. Boleh dengan kain perca, boleh dengan kertas. Tugas ini dikumpulkan 3 minggu mulai dari sekarang. Berarti tugas praktek ini dikumpulkan tanggal 26 Januari 2021. Sedangkan catatan dikumpulkan hari ini juga. Terima kasih, selamat belajar, dan tetaplah semangat dan jangan lupa jaga kesehatan.